Episode 33. Pagi harinya Sheila sudah rapi dengan pakaian kasualnya. Dia rencananya akan bekerja lagi mulai hari ini. Sedangkan Brian juga sudah siap dengan pakaian kantornya. Sungguh pasnagan yang cocok, satu sampan dan satunya lagi cantik, salah satu perpaduan yang sangat pas sekali. Segera setelah selesai bersiap-siap mereka berdua pun turun ke bawah untuk sarapan. Pagi, Mimpi, sapa Brian dan Sheila berbarengan. Pagi, sayang, balas mereka juga tak kalah kompaknya. Loh Sheila, kok udah rapi aja, mau kemana? Tanya Mami Salma saat mereka sudah duduk semuanya di meja makan. Hari ini Sheila udah mulai kerja lagi Mi, ucap Sheila dengan nada senangnya, sedangkan Mami Salma dan Papi Boni seperti memandang khawatir. Kenapa bekerja sayang, bukannya Brian ngelarang kamu? Sahut Mami Salma. Brian udah bolehin Mi, tapi dengan diantar oleh bodyguard. Sebentar lagi juga akan datang bodyguardnya, sahut Brian. Dan Mami Salma pun mau tidak mau menyetujui keinginan dari mantunya tersebut. Selamat pagi Tuan Besar, Nyonya, Tuan Muda dan Nona. Sapa salah satu pengawal yang baru saja masuk. Ini adalah Laura, dia akan menjadi bodyguard Sheila mulai sekarang, ucap Brian saat mereka sedang makan. Sheila memandang wanita yang bisa dikatakan lebih tua darinya tidak terlalu mengecewakan dari penampilannya dan sepertinya dia cukup bisa diajak untuk bersahabat. Dan Laura, kamu sudah diberitahukan oleh Aldo bukan? Tanya Brian dan mendapat anggukan dari Laura. Ini adalah Sheila Ardolf, istri saya, dan sekarang menjadi atasan kamu, dia yang akan kamu jaga. Ucap Brian. Setelah Laura mengerti pun Laura menunggu di depan karena sekarang keluarga mereka sedang sarapan. Setelah beberapa saat acara sarapan pun selesai, Brian dan Sheila pun pamit untuk berangkat bekerja. Yuk Laura, ajak Sheila saat keluar dari pintu utama. Laura pun hanya menganggukkan kepalanya mengikuti Sheila dari belakang. Tunggu, sahut Brian mencekal tangan Sheila saat Sheila baru saja akan masuk ke dalam mobilnya. Kenapa? Tanya Sheila menghentikan langkahnya. Kamu ikut saya dan Laura, kamu sama Thomas, perintah Brian. Laura hanya menganggukkan kepalanya karena dia hanya bawahan dan harus menuruti semua perintah dari bosnya. Setelah itu Sheila pun ditarik oleh Brian menuju ke mobilnya, sedangkan Laura sudah masuk ke dalam di mana sudah ada Thomas di sana untuk saja mereka sudah akrab. Berada di mobil berduaan dengan Brian membuat jantung Sheila sedikit tidak karuan dan sesekali melirik ke arah Brian yang tetap tampan meski sedang menyetir. Sebegitu tampannya kah aku hingga kamu menatapku seperti itu? Sahut Brian. Lagi-lagi Sheila tertangkap basah sedang memandangi Brian, sungguh malunya Sheila. Seketika dia pun memalingkan wajahnya melihat ke arah jendela luar di mana banyak mobil lalu lalang. Sedangkan Brian setelah mengatakan itu dia melihat ekspresi wajah sang istri yang menurutnya sangat gemas karena malu mungkin. Brian sebenarnya juga sesekali melirik ke arah Sheila yang menurutnya hari ini sangat cantik. Tidak setiap hari Sheila selalu saja cantik menurut Brian. Sheila masih merasa tidak percaya kalau Brian mengantarnya bekerja. Meskipun alasannya Brian adalah karena mereka satu arah. Namun kan tetap saja padahal kan ada Laura dan Thomas yang sudah siap mengantarnya, jadi Brian seharusnya tidak usah khawatir tentang berangkatnya. Namun biarkan sajalah, toh Sheila juga senang. Sampai di halte tak jauh dari restoran Sheila pun pamit untuk pergi bekerja, namun sebelumnya Brian sudah mencekal lengan Sheila membuat si empunya tidak jadi keluar malah melihat ke arah Brian. Ada apa? Tanyanya. Namun belum menjawab Brian sudah mencium bibir tipis Sheila cukup lama membuat pipi Sheila merah merona. Brian tidak ingin terlalu terbawa suasana karena tempat mereka yang sangat tidak akan nyaman. Selamat bekerja, ujar Brian sambil membersihkan lipstik Sheila yang sedikit berantakan karena ulahnya.
Sheila pun merasa malu segera keluar dari mobil tersebut dan berlarian kecil menuju ke arah restoran yang sudah ditunggu oleh Laura dan Thomas yang sudah berada di area parkiran restoran. Untuk Laura sendiri menjaga Sheila di salah satu tempat duduk pengunjung awalnya Sheila risih karena selalu diawasi oleh Laura namun bagaimanapun Sheila tidak bisa berbuat apa-apa. Sheila, panggil Mebeka Ika. Iya, ada apa Mebeka? Itu siapa sih kok dari tadi Mebeka lihat dia terus saja ngelihatin kamu. Lihat tuh kan ngelihatin kamu lagi. Ujar Mebeka Ika yang memang tidak tahu tentang pernikahan Sheila. Itu temen jauh Sheila Mebeka, dia di sini sendiri gak ada kerabat jadi Sheila bawa ke sini aja deh. Sahut Sheila mencari alasan dengan sedikit terbata-bata. Mebeka Ika pun percaya begitu saja dengan ucapan Sheila kemudian tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Mereka pun kembali bekerja karena hari ini pengunjung datang sangat ramai karena besok adalah weekend. Setelah Sheila pergi Brian pun melajukan mobilnya menuju ke kantor, karena dia ada hal penting yang ingin dia bicarakan dengan Yoga menyangkut Sheila. Sampai di kantor segera Brian menuju ke ruangannya seperti biasanya saat ia melewati lobi pasti akan banyak karyawan yang memujanya namun tetap menunduk tidak berani untuk bertatap dengan bos. Sampai di ruangannya Brian sudah memanggil Yoga untuk masuk ke ruangannya juga. Bagaimana dengan perintahku kemarin? Tanya Brian to the point. Semuanya sudah dilakukan bos dan berkas juga sedang dalam pengalihan nama. Besok rencananya semuanya sudah selesai dan restoran besok sudah diambil alih. Sahut Yoga. Bagus, urus semuanya jangan sampai Sheila tahu terlebih dahulu, peringatan dari Brian agar Sheila tidak tahu. Yap, Brian membeli restoran tersebut atas namanya karena Sheila ngotot akan tetap bekerja sehingga Brian lebih tenang jika dia bisa mengendalikan restoran tersebut. Dia akan membuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa karena dia tetap mempekerjakan manajer restoran dan yang lainnya hanya saja kepemilikan restoran yang berubah. Pak Bagas juga tahu tentang perubahan tersebut tetapi disuruh untuk tetap diam kalau tidak maka nyawanya yang akan menjadi taruhan. Pak Bagas pun hanya mengikuti perintah tanpa tahu mengapa dia harus diam sementara semua karyawan tidak tahu akan pergantian tersebut. Baik, Pak, segera Yoga keluar dari ruangan Brian dan melanjutkan pekerjaannya. Mebeka aku pulang dulu ya, pamit Sheila karena sekarang restoran sudah tutup dan semua pekerjaan sudah selesai sedangkan Laura sudah menunggu di luar. Sebenarnya tadi dia menunggu di dalam namun dengan paksaan Sheila akhirnya Laura menunggu di luar pintu masuk. Episode 34. Sampai di mansion Sheila melihat mobil Brian yang sudah terparkir rapih di garasi mewah milik keluarga Ardolf. Segera ia masuk ke dalam dan melihat sang mami yang sedang menata meja untuk mereka makan malam. Sheila pulang, ucap Sheila membuat mami menghentikan aktivitas dan melihat ke sumber suara. Hai, sayang, udah pulang? Tanya mami dan mendapat anggukan dari Sheila. Iya, Mi. Kalau gitu segera bersih-bersih terus turun buat makan malam, sahut mami. Iya, Mi. Kemudian Sheila pun pergi ke atas untuk membersihkan tubuhnya yang sudah sangat lengket sekali. Saat dia masuk ke kamarnya dia tidak melihat sang suami padahal mobilnya sudah terparkir di garasi, namun Sheila menebak bahwa sang suami pasti di ruang kerja. Akhirnya Sheila pun memilih untuk mandi saja daripada menghampiri sang suami yang biasanya sangat fokus kalau sudah bekerja dan tak ingin diganggu. Sedangkan Brian memilih pulang lebih awal, dia mengira kalau Sheila pasti sudah berada di rumah membuat Brian harus segera pulang. Namun semua sirna saat dia masuk ke dalam kamar namun tidak mendapati Sheila berada di sana membuat hati Brian kosong. Dengan berat hati dia pun memilih untuk mandi kemudian pergi ke ruang kerja dan Brian tadi juga sudah tanya kepada Mami Salma kalau Sheila memang belum pulang. Sudah cukup lama Brian berada di ruang kerja namun Sheila tak juga menampakkan wajahnya. Apakah setiap dia bekerja di restoran selalu pulang jam segini bahkan sekarang sudah menjelang waktu makan malam?
Brian pun tidak bisa membiarkan jika Sheila harus pulang setiap hari jam segini. Bisa gila Brian. Segera ia mengambil telepon genggamnya untuk menghubungi Yoga. Halo, ada apa bos? Yoga, untuk karyawan restoran mulai besok pulang harus jam 4 sore seperti pekerja kantoran lainnya. Perintah Brian kemudian menutup teleponnya, bahkan Yoga belum sempat berbicara. Nih bos, enak banget tinggal nyuruh-nyuruh ya, gumam Yoga bercanda karena dia sudah terbiasa dengan sikap bosnya itu. Saat Sheila selesai dengan acara mandinya, dia pun keluar dan langsung melihat penampakan Brian yang sedang duduk santai di sofa kamar mereka. Rasanya Sheila seperti salah tingkah karena terus dilihat oleh Brian. Dia pun berjalan ke arah walk-in closet untuk berganti baju, gak menghindar dari tatapan Brian yang menurutnya sangat mempesona. Setelah siap semuanya, Sheila pun memberanikan diri untuk keluar dari walk-in closet dan benar saja Brian masih saja di sana dengan memegang iPad-nya. Udah selesai? Tanya Brian dan mendapat anggukan dari Sheila. Sekarang Sheila sudah duduk di samping Brian dengan muka kesalnya kepada Brian. Brian yang tidak tahu mengapa sang istri seperti kesal padanya pun bertanya dengan pelan. Apakah kamu sedang kesal sama aku? Tanya Brian dengan pelan, namun langsung mendapat tatapan tajam dari Sheila. Ada apa? Tanya Brian lagi tambah bingung. Masih tanya, aku kan sudah bilang ke kamu kalau aku mau bodyguardnya itu jauh dari aku, jadi gak terlalu dekat. Tapi lihat Laura malah berada di dalam restoran Brian. Semua orang melihatnya dan curiga. Kesal Sheila sudah sedangkan yang dimarahi hanya diam tidak menjawab dan terus mendengarkan ocehan Sheila dengan santai. Terus kamu maunya gimana? Aku mau Laura tunggu di luar aja sama kayak Pak Thomas yang menunggu di luar, karena di luar kan juga ada tempat istirahat, yang pokoknya jangan sampai semua orang malah tambah curiga Brian. Mereka semua belum tahu kalau aku sudah menikah, apalagi sama kamu Bril, pekik Sheila sudah sangat marah. Oh, oke, ucap Brian membuat Sheila malah melongo. Bagaimana tidak, dia sudah marah dan meluapkan isi hatinya panjang kali lebar, tetapi yang didapatkan hanya kata sesingkat itu. Sungguh hati Sheila sakit. Dengan kesal Sheila keluar dari kamarnya meninggalkan Brian sendirian yang hanya melihat ke arah Sheila. Sheila turun ke bawah dan melihat maminya yang sudah selesai masak dan tinggal disajikan saja. Mami, biar Sheila bantu, ucap Sheila saat dia masuk ke area dapur dan melihat maminya akan mengangkat mangkuk berisi sup tersebut. Gak usah sayang, biar mami aja, ucap mami, namun Sheila tidak menggubrisnya. Mami memang sangat suka masak dan suka menyajikan sendiri masakannya karena menurutnya Bi Nana dan asisten lainnya sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri, sehingga mami memperlakukan mereka juga sangat baik seperti keluarga. Ruang makan sudah siap dan semua orang sudah berada di meja makan menikmati makanan malam ini. Semua larut dalam pikirannya masing-masing tanpa membuka suara satu sama lain. Apalagi Brian dan Sheila, karena kekesalan Sheila tadi membuat Brian harus membujuk istrinya nanti. Setelah selesai makan malam, mereka berbincang-bincang sebentar sebelum kembali ke kamar masing-masing. Begitupun Sheila yang kembali ke kamarnya diikuti Brian. Baru Sheila akan ke kamar mandi, Brian sudah mencekal tangan Sheila hingga sang empunya tidak bisa bergerak maju dan membalikkan tubuhnya. Ada apa? Tanya Sheila dengan sewotnya. Masih marah? Sambungnya lagi. Tanpa aba-aba Brian pun membawa Sheila ke dalam pelukannya, menyalurkan rasa yang ingin ia berikan kepada wanitanya. Yap, Brian sudah melabelkan Sheila sebagai wanitanya sehingga siapapun yang menyakiti atau merebut Sheila darinya maka mereka harus siap-siap untuk mati. Brian yang tidak pernah tertarik akan menikahi sekarang malah merasa bucin dengan wanita cantik di pelukannya ini. Begitupun Sheila yang juga mempererat pelukannya seperti tidak ingin Brian pergi darinya. Dia sudah merasa sangat nyaman dengan Brian, tidak ingin lelaki ini pergi dari hidupnya. Semua kehidupannya sudah bertumpu pada Brian, doanya semoga
saja pernikahannya akan semakin langgeng ke depannya tanpa Sheila tahu bagaimana pekerjaan Brian yang seangkat kejam itu. Terima kasih, sudah tidak marah lagi, ucap Brian sambil mengecup lama kening Sheila. Sheila memejamkan matanya menyalurkan kehangatannya pada Brian. Sheila, panggil Brian lagi, membuat Sheila mendongakkan wajahnya melihat ke arah Brian. Ada apa? Mulai saat ini kami adalah wanitaku, dan tidak boleh ada yang bisa merampasnya dariku. Kamu salah milikku mulai sekarang, jadi jangan pernah berpikir untuk pergi dariku apalagi kabur karena aku pasti akan mengejarmu kemanapun kamu pergi. Ingat itu, sahut Brian dengan penekanan. Sheila mendengarkan hal itu dibuat senang bukan kepalang karena Brian sudah menetapkan dia sebagai wanitanya. Malam harinya setelah kejadian saling sayang-sayangan tadi Brian dan Sheila sudah membaringkan tubuh mereka karena memang sudah malam. Sebenarnya tadi Brian ingin sekali meminta haknya namun apa bisa dikata ternyata Sheila sedang kedatangan tamu bulanannya, sehingga mau tidak mau Brian harus lebih sabar menanti waktu tersebut. Episode 35. Pagi harinya Sheila sudah siap dengan pakaian rapihnya untuk berangkat kerja nantinya. Sedangkan Brian masih saja tidur karena memang sekarang adalah hari weekend jadi Brian bisa sedikit memperpanjang jam tidurnya karena tidak harus pergi ke kantor. Namun saat ia menepuk-nepuk sisi sebelahnya dia tidak menemukan seseorang yang sedang ia cari. Akhirnya dengan berat hati Brian pun membuka matanya mencari sosok wanita cantik yang telah mengisi hatinya siapa lagi kalau bukan Sheila. Namun dari tidak melihatnya sama sekali di kamar, ketika walk-in closet terbuka menampakkan sesosok yang ia cari. Brian pun nampak menatap Sheila dengan bingung. Udah bangun? Tanya Sheila dan malah mendapatkan tatapan menusuk seperti itu dari Brian. Mau kemana? Tanyanya saat sudah beranjak dan sampai di depan Sheila. Kerjalah, sahut Sheila. Tapi sekarang kan weekend sayang. Sahut Brian. Dia sudah mulai membiasakan memanggil Sheila dengan sebutan tersebut. Justru saat weekend banyak pengunjung yang datang Brian. Ucap Sheila, sedangkan Brian hanya diam namun dia tidak suka dengan Sheila yang harus bekerja saat weekend karena seharusnya kan ini menjadi me time mereka berdua. Udah sana mandi, aku mau bantu mami masak dulu terus buruan ke bawah, sahut Sheila meninggalkan Brian sendirian. Saat Sheila sudah pergi Brian segera mengambil handphonenya yang berada di nakas samping tidurnya dan menghubungi yoga asistennya. Halo, ada apa? Segera urus untuk weekend Sheila tidak harus bekerja dan pekerjaannya biar diganti dengan yang lainnya. Ucap Brian kemudian memutuskan teleponnya sepihak. Segera setelah menelepon Brian pun membersihkan dirinya kemudian bersiap-siap dan turun ke bawah. Saat sampai bawah di sana Sheila dan yang lainnya sudah siap dan hanya menunggu Brian saja. Selamat pagi semuanya. Sapa Brian dengan senyum merekah karena melihat Sheila yang sebentar lagi pasti tidak akan bekerja. Pagi, Brian. Tumben sekali kamu senyum-senyum gak jelas gitu, ada apa? Tanya Mami melihat gelagat aneh dari sang anak. Enggak kok, biasa aja deh, sahutnya. Kemudian mereka semuanya pun menyantap sarapan mereka. Brian juga tak luput dari penglihatan Sheila yang menurutnya suaminya sekarang aneh karena tadi pagi masih sedih karena ditinggal bekerja namun sekarang sudah senyum-senyum gak jelas. Tak lama setelah itu dering telepon Sheila berbunyi dan melihat Pak Bagas manajer restoran yang meneleponnya. Derit. Selamat pagi, ada apa Pak? Tanya Sheila yang memang tidak tahu. Karena biasanya Pak Bagas jarang sekali meneleponnya apalagi jam segini. Sheila saya sengaja menelepon kamu karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Kurung siku buk. Ada apa ya Pak? Muka Sheila semakin bingung karena Pak Bagas yang tidak langsung to the point saja. Sedangkan Brian hanya tersenyum simpu melihat Sheila yang sedang menerima telepon dari Pak Bagas manajernya karena Brian sudah tahu apa yang akan diberitahukan kepada Sheila.
Sedangkan Mami dan Papi juga melihat menantunya yang sedang menerima telepon sepertinya sangat penting. Kurung siku buka. Mulai sekarang setiap minggu kamu tidak perlu bekerja lagi. Jadi kamu hanya kerja pada hari kerja saja, ucap Pak Bagas di seberang sana membuat Sheila makin bingung. Padahal kan setiap weekend malah besar pemasukannya, kok malah dia tidak boleh bekerja. Kenapa gak perlu kerja? Kan weekend malah banyak pengunjung. Karena saya ingin menghemat biaya lembut, kamu tahu sendiri sekarang sudah banyak yang bekerja di sini, otomatis gaji juga naik, untung saja kamu masih bisa bekerja. Kamu tinggal pilih saja mau tetap bekerja namun weekend libur atau kamu harus keluar dari restoran, ucap Pak Bagas memberikan dua pilihan. Mau tidak mau Sheila pun memilih tetap bekerja di restoran. Ya sudah, kalau begitu saya pilih tetap bekerja saja Pak, ucap Sheila. Setelah itu telepon pun terputus. Melihat raut wajah Sheila yang sedih, Brian pun berpura-pura bertanya kepada Sheila. Ada apa, sayang? Tanya Brian. Tadi bos aku bilang kalau weekend aku tidak usah pergi ke restoran karena dia ingin menghemat gaji karyawan TPI. Untungnya aku waktu hari kerja masih bisa bekerja, sahut Sheila dengan sedih. Ya udah gak apa-apa, yang penting kan masih bisa kerja, ucap Brian dan mendapat anggukan dari Sheila. Kalau gitu aku ganti baju dulu ya, pamit Sheila saat mereka sudah selesai sarapan tadi. Sedangkan Mami Salma dan Papi Boni hanya melihat ke arah Sheila pergi kemudian melihat ke arah Brian. Apa ini rencanamu Brian? Tanya Papi Boni. Dengan santai Brian pun menganggukkan kepalanya. Kenapa? Sambung Papi dan Mami tetap mendengarkan sampai Brian bercerita. Brian gak mau Sheila kecapean, kau harus bekerja sampai weekend, terus kan gak ada waktu buat berduaan sama aku kalau Sheila harus bekerja, ucap Brian. Dasar kalau udah bucin yang gini nih, sama persis kayak papinya. Ledek Mami Salma kemudian pergi meninggalkan meja makan untuk keluar melihat ke arah taman di mana ada kolam ikan di sana. Brian kembali ke kamarnya dan melihat Sheila yang sudah lebih santai dengan pakaian rumah yang lebih santai daripada tadi. Mau kemana? Tanya Brian. Mau turunlah, capek di kamar terus, sahut Sheila kemudian pergi meninggalkan Brian. Padahal Brian ingin berduaan terus sama Sheila, namun sayang Sheila terus saja menghindarinya. Mami lagi ngapain? Tanya Sheila saat dia sudah sampai di taman belakang. Dia melihat Mami Salma sedang asyik melihat kolam ikan. Ini sayang, Mami lagi lihat ikan-ikan. Kamu sini deh, panggil Mami. Sheila pun lebih mendekat dan melihat ikan-ikan yang tumbuh dengan sehat. Wah, besar-besar banget ya Mi, ujar Sheila dan mendapat anggukan dari Mami Salma. Ih, sayang, mereka asyik mengobrol banyak hal. Bagi Sheila bisa memiliki mertua-mertua seperti Mami Salma dan Papi Boni adalah sebuah anugerah karena dari kecil dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sehingga Sheila sangat senang jika diperlakukan dengan baik di keluarga ini. Sedangkan tanpa kedua wanita itu tahu. Ternyata dari tadi mereka diawasi oleh dua pria yang beda generasi itu dari jauh. Siapa lagi kalau bukan Papi Boni dan juga Brian yang melihat mereka dari ruang kerja Papi Boni. Lihat Brian, mamimu sangat senang sekali, ucap Papi Boni. Brian juga melihat kedekatan istrinya dan maminya tersebut. Brian juga seneng kalau Mami bisa seneng Pi. Sahut Brian. Oh ya, Papi ada kerjaan buat kamu sama Klan Elang. Ujar Papi dengan kembali ke sofa yang didudukinya tadi dengan Brian dan diikuti oleh Brian. Ada apa Pi? Tanya Brian. Papi ada misi buat kamu. Ucap Papi Boni.